Ya, kita akan coba cari tahu mengenai hal ini. Apakah ini murni kecelakaan atau justru ada unsur kesengajaan di sana, pengendara mobil yang kemudian sengaja menabrak motor di pintu masuk tol Cakung. Nah, kita akan coba bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio bersama kami ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Mas. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Mas Nicholas dan juga ada Mbak Louis. Ini merupakan adik dari korban. Selamat pagi, Mas, Mbak. Pagi. Ya, pertama-tama kami ingin ucapkan terlebih dahulu kami TV One turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Mbak Louis dan juga Mas Nicholas. Semoga diberikan ketabahan ya, Mbak, Mas. Terima kasih. Ya, pertama-tama mungkin begini, Mas Nicholas, informasi yang beredar saat ini awalnya adalah tabrak lari, kemudian diralat ada unsur kesengajaan karena merupakan tetangga yang sebelumnya memang ada unsur dendam di sana. Anda kenal dengan pelaku ini dan siapa dia? Kalau dari yang diberitakan kami nggak kenal sama sekali sih Mbak. Jadi kita bisa bilang ini bukan tetangga. Ya, jadi ya silakan. Silakan Mbak. Ya, jadi informasinya kan hanya tinggal infonya di media Harapan Indah gitu ya. Kalau kita lihat memang rumah kita tuh namanya Taman Harapan Baru, itu Harapan Indah. Jadi memang areanya cukup luas gitu. Jadi mungkin radiusnya lebih dari 1 kilometer ya secara area. Jadi kita bisa bilang sih bukan tetangga, mungkin tempatnya saja yang dekat gitu. Artinya secara pribadi Mas Nicholas, Mbak Louis dan juga keluarga besar tidak mengenal si pelaku ini ya? Sama sekali tidak. Kita bisa bilang belum kenal, tapi sampai saat ini juga kan hanya inisial saja dan muka yang ada klarifikasi YouTube dari Kanit gitu. Okay. Kita bisa bilang dari lihat muka sih kita nggak kenal ya. Oke, dari keluarga nggak kenal, tapi kalau korban, mohon maaf, Mas Moses sendiri kenal tidak dengan pelaku yang disebut-sebut ini? Kita nggak bisa pastikan sih Mbak, tapi kalau lihat dari teman-teman Moses yang kita kenal, ini nggak termasuk teman Moses ya, atau orang kenalan Moses gitu. Okay. Nah, Mas Nicholas dan Mbak Louis begitu, pemberitaan gitu sampai sejauh ini kan menyebutkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa penabrakan itu ada cekcok gitu. Informasi yang diterima oleh keluarga itu seperti apa sebenarnya? Oke, kalau dibilang cekcok pun kami dapat informasinya simpang siur ya dari media gitu. Kalau dari media memang bilang ada sempat cekcok, sempat dilerai sama ibu pelaku ya di dalam mobil. Lalu selesai, lalu ternyata terjadi tabrak lari yang seperti di CCTV gitu. Nah, jadi berdasarkan penyelidikan polisi, kami dari keluarga itu belum dapat hasilnya, Mbak, Mas. Jadi hasil kita belum dapat, medianya tapi sudah up gitu ya. Jadi nggak ada informasi dari kepolisian sama sekali. Gitu. Iya. Mas Nicholas, mohon maaf ini kalau kita kemudian harus membuka luka keluarga ya. Pada saat melihat CCTV yang beredar di media, cukup jelas kejadian di sana. Apa yang ada di benak keluarga, Mas Nicholas? Saat pertama kita lihat, kalau kita melihat CCTV ya ini kejadiannya sangat disengaja karena ada unsur kesengajaan yang sangat terlihat. Maksudnya orang awam pun yang lihat sekalipun dia bilang pasti sengaja, karena seperti Mbak Mas lihat itu dari ruas jalan sebelah kiri itu sudah digiring dan itu kan terbagi dua ya, pintu kanan untuk masuk ke jalan tol, pintu kiri itu untuk mobil dan motor. Jadi dia sudah digiring ke sebelah kanan dalam kecepatan tinggi dan motor ini bisa dibilang pengendara motornya nggak bisa berkutik karena dia ke kanan trotoar, dia berhenti, dia pasti akan terhantam juga, ke kiri pun disundul Mbak Mas. Jadi dan itu kecepatan tinggi disundul, dan yang disayangkan sekali sudah disundul dan dilindas, kenapa nggak berhenti gitu kan? Itu memang ada peraturan ketika menabrak itu dia harus berhenti dan menolong si korbannya gitu. Dan di sini kita nggak terlihat sama sekali, malah dia langsung lari. Dan ya dari hal itulah yang kita lihat ini sangat disengaja. Oke. Baik, nanti ke Mas Nicholas sama ke Mbak Louis lagi ya. Saya ke Mas Heri. Mas, polisi memang menyebutkan ada unsur kesengajaan, bukan kecelakaan lalu lintas gitu. Ya. Nah, konstruksi hukumnya dan pengenaan pasalnya serta
dampaknya bagi si pelaku ini akan seperti apa dalam koridor hukumnya? Ya, kalau bisa ada dua kemungkinan ya, apa bisa digunakan KUHP yang muncul baru belakangan ini mungkin, yang kedua ya pasti Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ya. Undang-undang ini kaitannya dengan pasal 311 ayat 5, karena korbannya mengakibatkan kematian. Ancaman pidananya sendiri kalau saya tidak salah mencatat itu 12 tahun penjara. Nah, kalau di KUHP mungkin lebih tinggi lagi, 15 tahun ya. Tapi dalam hal ini kan tentu akan kita lihat rangkaian perbuatannya dulu. Apakah benar memang ada intention dari awal yang dikatakan tadi masalah cekcok sebelumnya, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kalau memang itu terbukti, sangat mungkin terbuka di gelar perkara misalnya di internal kepolisian, KUHP tadi bisa dimunculkan di pasal 338 ya, karena ini mengakibatkan kan kematian. Dan dua-duanya adalah faktor kesengajaan. Nah, kalau kita lihat dari CCTV tadi, dengan dia menggunakan katakanlah mobil yang dengan kecepatan yang mungkin melebihi batas dan cukup tinggi, itu intensinya sudah ada. Dan arahnya kan targetnya ke posisi korban kalau kita lihat. Sempat digiring tadi kan? Jalannya masih luas, tapi yang dipilih adalah mepet dan tepat pada sasarannya, yaitu korban tadi. Jadi untuk menghilangkan unsur kesengajaan ini memang menurut saya agak sulit ya, karena dari CCTV ini banyak hal yang bisa menceritakan hal itu. Dan yang paling penting adalah rangkaian sebelum kejadian ini yang utama tadi. Ini kan potongan-potongan kejadian itu perlu untuk dirangkai oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mungkin polisi lalu lintas ya, yang menangani langsung kasus ini juga akan mereka ulang kejadiannya, merekonstruksi kembali. Nah, ke dalam hal itu maka akan kelihatan apakah tadi sekali lagi ada unsur intention di situ, unsur niat atau kesengajaannya. Oke. Kalau misalnya unsur kesengajaan begitu, implikasinya dalam pasal penerapan itu akan seperti apa? Karena mungkin sengaja ada intensi buruk begitu. Karena kan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku ini akibatnya fatal. Ya. Dalam teori hukum pidana itu ada beberapa jenis kesengajaan ya. Ada kesengajaan misal dengan maksud atau dengan tujuan, ada kesengajaan sebagai keinsafan. Pendekatannya bisa kita lihat dari misalnya teori membayangkan, apakah orang ini ketika dia bawa mobil dalam kecepatan yang melebihi dan menabrakkan orang itu, apakah dia sudah berpikir bahwa akan terjadi sesuatu kepada orang yang ditabrak, dan apakah itu menjadi tujuannya dia. Nah, atau pendekatan dari teori will and wantons, dia berkehendak untuk melakukan itu. Nah, itu akan diukur dari tadi sekali lagi rangkaian perbuatan yang dilakukan. Tapi kalau kita bicara kecelakaan pada umumnya, pasal 1 angka 24 kalau saya nggak salah, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kan menyatakan secara sederhana ini sebenarnya ketidaksengajaan. Tidak ada orang yang ingin kecelakaan itu terjadi. Beda dengan kasus ini ya. Ini memang ditargetkan ke sana. Nah, sehingga menurut saya peluang tadi menggunakan KUHP-nya menjadi terbuka di sana. Bukan hanya karena semata-mata melihat ancaman pidananya yang lebih berat, tapi kalau kita melihat rangkaian, sekali lagi rangkaian peristiwa yang utuh tadi, itu tidak semata-mata hanya terjadi karena faktor misalkanlah kelalaian ataupun karena dia tidak mengendarai kendaraan dengan kewajaran dan konsentrasinya yang rendah. Tapi di luar dari itu ada sekali lagi ada intention, ada mens rea, ada niat jahat untuk mencelakai seseorang. Ya, niat jahat untuk mencelakai seseorang, tapi yang menarik dalam kasus ini adalah usai melakukan penabrakan tersebut, yang bersangkutan langsung menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kami ingin minta respon dari pihak keluarga dan juga Mas Heri. Usai jeda saat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Pemirsa, saya ingin ke keluarga korban. Dalam hal ini ada Mas Nikolas dan juga Mbak Louis. Mas Nikolas, mungkin bisa dijelaskan. Anda juga mendapatkan informasi tentunya bahwa pelaku ini usai menabrak langsung menuju kantor polisi menyerahkan diri. Respon keluarga seperti apa? Ya, respon kami kalau memang terjadi hal seperti itu, ya bagus ya, maksudnya baik. Cuma dari sisi mereka yang memang katanya rumahnya dekat, nggak ada itikat baik untuk silaturahmi ke kami sih Mbak. Jadi maksud kami itikat baik yang ke keluarganya malah yang dilupakan gitu. Tapi untuk menyerahkan dirinya pun saya nggak bisa konfirmasi sih Mbak, karena memang kita belum dapat hasil penyelidikan sama sekali. Katanya di media. Artinya sejauh ini memang belum ada perwakilan keluarga pelaku yang bertemu dengan keluarga Anda, Mas atau Nikolas? menghubungi mungkin? Belum ada sama sekali. Baik, saya ke Mas Heri lagi, Mas. Peristiwanya sudah tadi dari pihak keluarga, kemudian kita juga lihat CCTV, pelaku menyerahkan diri gitu ya, karena
dari pemberitaan sih karena dibujuk oleh ibunya yang akhirnya menyerahkan diri. Ada konsekuensi hukumnya nggak kalau setelah menyerahkan diri? Ya, terkait apapun motivasinya, kita apresiasi juga bahwa ini ada upaya untuk itikat baik bertanggung jawab secara hukum ya. Tapi dalam rumus hukum pidana itu hal semacam ini tidaklah kita bisa kategorikan sebagai alasan penghapus pidana. Karena alasan penghapus pidana itu kan ada dua ya, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Di KUHP itu kita bisa temukan di pasal 44 sampai 51 KUHP. Dan menurut saya tindakan itu tidak sama sekali kemudian menghilangkan unsur dari perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Jadi proses hukumnya akan tetap berjalan, mungkin dianggap sebagai pihak yang kooperatif saja. Nah, masalah sejauh mana kemudian dampaknya itu juga nanti kalau sampai ke tahap persidangan akan dilihat, karena konsistensi kan dibutuhkan ya, bahwa keterbukaan, kejujuran dan niat baik tadi itu harus sampai selesai. Tidak hanya di proses awal saja, karena kita nggak tahu apakah mungkin di tengah ada alibi lain yang dipakai, kemudian malah kontra terhadap apa yang disampaikan di awal dari tahap penyidikan ataupun pada saat dia menyerahkan diri. Jadi kita terlalu dini juga kalau menilai hal itu hanya dari menyerahkan diri. Tapi sekali lagi itu langkah yang sangat baik yang memudahkan proses penegakan hukum ke depan. Oke, berbicara mengenai hukumnya Mas, kita ingin lihat juga tadi kan cukup jelas bahwa pemotor ini sempat digiring cukup lama dari jarak yang cukup jauh, juga ada jeda waktu di sana. Bisa tidak sih kemudian ini dikenakan pasal pembunuhan berencana 340? Ya, kalau kita berandai-andai dan juga melihat dari fakta yang banyak yang belum muncul, segala kemungkinan masih ada. Walaupun saya katakan itu bisa dikatakan kecil ya, karena kalau bicara pembunuhan berencana ini karena konsekuensi bisa sampai pidana mati, maka kita akan melihat unsurnya secara hati-hati dan satu persatu begitu ya. Apakah memang ada jeda waktu yang cukup, apakah kemudian itu dia lakukan dengan dasar motivasi yang dimiliki dari awal. Berarti ada ya, jeda waktu itu memainkan peranan sangat penting di situ. Nah, kalau kita lihat terjadinya peristiwa itu seakan-akan sejauh ini adalah spontanitas. Seakan-akan ya, saya nggak tahu apakah kemudian fakta hukum yang lain akan dimunculkan di tengah sehingga apa yang kita sampaikan pagi ini jadi berubah lagi nih. Tapi saya rasa kecil kemungkinannya untuk bicara di level 340 KUHP-nya, karena kalau kita lihat dari ilustrasi tadi terjadinya di jalan dan mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Nah, ini kan sangat sulit untuk menariknya ke arah 340-nya tadi. Saya mau ke Mas Nicholas lagi sama Mbak Louis gitu ya. Mbak Louis dan Mas Nicholas, mungkin ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan begitu, atau mungkin hal-hal yang belum jelas mengenai proses hukum, kronologis dan lain sebagainya yang ingin Anda sampaikan? Kita sih keluarga sama sekali belum ada itikat baik. Kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, faktanya apa, kenapa rentetan kejadian ini menyebabkan kakak kami meninggal dunia. Itu kami ingin sekali tahu, karena kami jujur dari sisi kami sekarang kakak kami sudah nggak ada, dia nggak bisa bela diri. Jadi kami mau sih proses hukum ini ditegakkan dan seadil-adilnya sih. Kalau untuk pertanyaan, kami banyak sekali pertanyaan untuk kakak kami ya, karena beliau itu berangkat kerja seperti biasa, lewat jalan yang biasa, tapi tiba-tiba kami mendapat kabar yang seperti ini, kami cukup shock juga gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan kami, kenapa ini, kenapa itu, tapi yang kami nggak bisa dapat jawabannya ya mungkin proses hukum ya yang bisa menegakkan keadilan untuk kakak kami. Ya, Mbak Louis, mungkin singkat juga Mbak Louis, seperti apa sih sosok kakak Anda ini, Mbak Louis? Kakak saya ini adalah kakak yang sangat caring, loving keluarga ya. Dia sangat sayang kami, adik-adiknya, dia sangat sayang anak istrinya, bahkan mungkin pemberitaan juga tahu banyak sekali orang-orang yang mengenal Moses ya, almarhum kakak saya. Dia sangat sayang sama orang-orang yang di dekat dia, terutama teman-temannya. Jadi kita sangat kehilangan, saya pun pribadi sangat kehilangan, karena dia sangat sosok yang selalu kayak nanyain kabar, kemudian kayak selalu
menanyakan kamu sedang apa, kamu gimana. Dia selalu update. Pun kalau kita di kantor pun dia tanya, di keluarga pun sangat menyayangi, terutama sama mama saya itu dia sangat dekat ya, dan ke saya juga sangat dekat. Kalau kita ada masalah sekalipun misalnya saya sakit atau apa, dia selalu berupaya kalau bisa Sharing ya. saya ada. Berarti almarhum ini kan tipikal yang mungkin suka sharing, suka bercerita, bahkan mungkin dalam aktivitas sehari-hari juga sering bercerita begitu ya, Mbak Louis? Ya betul, karena kami hampir tiap hari video call ya. Malam pun waktu dia masih di kantor, anak-anak pun masih. Jadi setiap beberapa jam sekali dia akan telepon. Kalau misalkan ada telepon dari orang rumah, kalau menurut orang kantor dia akan postpone setiap pekerjaan dia dan untuk fokus untuk telepon itu dulu. Karena menurut dia keluarga itu nomor satu. Oke, sering bercerita juga, artinya mohon maaf Mbak, apakah keluarga juga mengetahui bahwa kakak Anda ini sempat memiliki musuh misalnya, atau memang sempat berseteru dalam waktu dekat terakhir ini? Kalau untuk rentan kejadian ya, untuk beberapa bulan terakhir ini semuanya tidak ada. Baik sekali. Bahkan sikap almarhum juga sangat baik ya ke kami, ke anak-anak, istri itu seperti dia menyiapkan apa ya, menyiapkan kamu harus ini, kamu ada yang belum selesai, kamu ada masalah apa, saya mau bantu. Itu seperti itu. Untuk beberapa bulan terakhir. Jadi seperti beliau mungkin mengisyaratkan kepergiannya, tapi kami nggak menyangka segala sesuatu ini terjadi seperti rekaman yang kami terima itu sih. Kami nggak ada bayangan apapun sampai kejadian kematian ini. Sekali lagi kami turut berduka, Mbak Louis, Mas Nicholas, atas kejadian yang menimpa kakak Anda gitu. Mudah-mudahan keluarga diberikan selalu ketabahan. Gitu. Tapi satu lagi mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mas Nicholas dan juga Mbak Louis, sampai sejauh ini obrolan atau komunikasi dengan pihak kepolisian itu seperti apa? Apakah sudah ada informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Oke, mungkin update-nya adalah kami memang 2 hari lalu sudah ke Satlantas dan belum dapat hasil penyelidikan, tapi berdasarkan informasi terkini prosesnya sudah dilimpahkan ke Polda gitu ya. Kita lagi menunggu sih Mas sama Mbak undangan untuk ke Polres dulu untuk ini ya, mengambil datanya gitu. Sepertinya saya kurang begitu paham untuk proses hukum, tapi sepertinya untuk dilimpahkan ke Polda gitu. Jadi kita sudah ada pihak kuasa hukum, jadi kita akan serahkan sepenuhnya ke mereka. Lalu kita juga berharap ya kasusnya ini tetap dibantu, dikawal oleh masyarakat gitu sih, Mas Mbak. Oke. Baik. Saya ke Mas Heri ya terakhir gitu. Mungkin dalam kasus seperti ini keluarga Mas Nicholas, Mbak Louis dan juga keluarga besarnya mungkin masih awam ya soal proses hukum. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Mas Heri gitu untuk keluarga ikut juga mengawal dan mendapatkan keadilan atas mungkin peristiwa juga ini? pasal yang mungkin akan disangkakan. Ya, yang pasti kita tahu rasanya kehilangan ya, apalagi ini orang yang terkasih yang paling dekat di lingkungan keluarga ya. Tapi jadi sabar terlebih dahulu, percayakan pada proses hukum dengan tanpa juga mengurangi rasa hormat kepada penegak hukum ya. Kasus ini tetap harus dikawal sampai tuntas. Maka pihak keluarga butuh untuk rangkaian peristiwa ini disempurnakan terlebih dahulu ya. Dapat informasi yang jelas, yang valid, yang kemudian bisa dalam proses penegakan hukumnya sehingga kebenaran materialnya dapat terungkap. Untuk tadi masalah tentang pasal tadi masih saya memungkinkan ada 2 pasal tadi ya. Baik di 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan konsekuensi ancaman pidananya adalah selama 12 tahun penjara. Dan juga masalah di KUHP-nya di 338. Tinggal bagaimana kemudian keyakinan dari penyidik berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan di lapangan, berdasarkan minimum 2 alat bukti, karena bicara tentang proses penyidikan tentulah bicara dengan mendasarkan alat bukti yang di situ ditetapkan adalah minimum 2. Nah, dari keterangan saksi CCTV saya rasa sudah cukup untuk kemudian membawa proses ini menjadi suatu penegakan hukum di dalam lingkup hukum pidana. 338 pasal ancaman maksimalnya berapa, Mas?
Kalau saya tidak salah 15 tahun ya, dan itu bisa ada tambahan pemberatan sampai 20 tahun jika ditemukan ya pemberatan itu ya. Oke. Baik, ini kita kawal terus kasus ini. Terima kasih banyak Mas Heri atas Sama-sama. waktunya, dan pihak keluarga sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih Mas Nicholas Mbak Lois sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi ini mengenai penipuan emas palsu ya di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.